Kalau jari kelingking ini apa fungsinya? Nih lihat, jari kelingking ini jangan dilihat kecilnya, jangan dilihat kecilnya, tapi lihat fungsinya. Lihat fungsinya. Kalau hidung gatal, kelingking yang turun. Kalau telinga kita dalam gatal, kelingking yang turun. Siapa ini anak muda? Di Sinar Harapan akan menjadi maju kalau anak mudanya punya daya pikir yang maju. Sinar Harapan akan menjadi berkah, akan menjadi daerah yang istimewa, akan dimuliakan oleh Allah kalau generasi penerusnya menjadi generasi penerus yang soleh dan solehah. Maka rangkul anak muda di Sinar Harapan maupun di daerah lainnya. Deketin anak muda, jangan jauhin. Jangan anggap sepele anak muda. Mohon maaf, yang bisa naikin ini tenda anak muda. Kalau yang tua mah cuma ngomong doang. Orang tua itu cuma kebanyakan ide doang, tapi tenaga nggak kuat. Anak muda mohon maaf, walaupun idenya kurang, tapi tenaganya yang kuat. Makanya di sini butuh pengkaderan Islami. Ini yang bakal terusin pengajian begini anak muda nanti ke depannya, betul? Kita nggak mungkin sehat terus, nggak mungkin kita panjang umur terus, betul? Artinya yang akan meneruskan tongkat estafet di kampung kita dari segala bidang adalah anak muda. Maka jadikan anak muda garda terdepan nantinya, baik dalam urusan Islami maupun dalam urusan sosial. Dalam urusan masjid pengajian, majuin anak muda. Kalau ada santri, kalau memang dia pulang dari pesantren, turunin anak muda. Mohon maaf Pak, Bu, ini taraweh kalau bulan puasa, yang imaminnya yang tua terus, kempor nanti makmumnya. Ambruk melayang ke Jelma Sinar Harapan ke daerah itu taraweh. Sama imaman di musola, tuh apa juga, kuat imam. Betul. Maka anak muda lah yang maju ke depan. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di Sinar Harapan dan umumnya yang ada di desa Harapan Jaya mudah-mudahan menjadi anak-anak muda yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga Nabi pernah bersabda, berbicara tentang para ulama. Kata Nabi, saya di zaman ala ummati, nanti akan datang satu zaman kepada umatku, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan jauh dengan para ulama, akan menjauhi para ulama, benci dengan para ulama. Maka kata Nabi, tidak lain setelah mereka menjauhi para ulama, benci dengan para ulama, maka Allah akan menurunkan 3 bala. Bu, kalau kita jauh sama ulama, jauh sama ustaz, maka Allah akan menurunkan 3 bala, 3 musibah. Apa itu Mui? Apakah musibahnya gempa bumi? Bukan, itu akibatnya. Apakah dengan musibah itu Allah turunkan banjir? Bukan, itu akibatnya. Apakah dengan jauh dengan ulama Allah akan menurunkan musibah longsor? Bukan. Tapi yang disebutkan dalam hadis Nabi, 3 bala ini yang pertama, Allah angkat keberkahan rezekinya. Bu, Allah angkat keberkahan rezekinya. Ibu-ibu, rezeki itu nggak harus duit. Istri juga rezeki Pak. Pak. Istri cantik itu rezeki Pak. Tapi istri solehah lebih daripada rezeki Pak. Ya, makanya Mumis ini masya Allah, doain supaya rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sengaja Mumu nyari yang cantik, nyari yang gede. Ibu-ibu udah tahu kan istri Mumu ya? Belum. Berdiri ya. Nah ini nih, alhamdulillah. Aslinya orang Belum Bayan Barat, mungkin sebagian ada yang tahu ya. Masya Allah.
Aslinya pembantu yang suruh berdiri istri Mui, bukan ibu-ibu. Bayang tapi campur. Ya. Umur yang Udah paham ya Bu ya? Kalau belum paham, nanti boleh ibu-ibu karena kan ini zaman media, boleh ibu-ibu lihat di YouTube Mui aja nanti ya. Mui punya YouTube tuh. Ya, nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Mui Official promo ya gitu. Nah, ya Bu ya, untuk menyambung silaturahmi dan syiar dakwah melalui media ya Bu. Bu, punya suami yang saleh, walaupun nggak cakep itu rezeki Bu. Ya Bu ya. Makanya Masya Allah, Mui suka ditanya sama orang. Istri umur berapa? Umur 20 tahun. Orang tua anak belum bayar. Masya Allah, kok bisa dapetin istrinya gede sih? Nah itu ketentuan Allah. Dan kehidupan Mui dengan istri ini banyak hikmah dan manfaat. Apa hikmah dan manfaatnya? Kita lihat di Al-Quran ada ayat tentang kesabaran, ada ayat tentang kesyukuran. Ya, Mui ini syukur dapetin istri Mui sabar dapetin Mui. Jadi ada hikmahnya sabar dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Makanya Mui setelah menikah, Mui ini kan aslinya orang Gunung Kasih, Tanggabus. Jadi begitu Mui selesai menikah, setelah boyongan ke rumah, Mui berniat untuk mandiri di Bandar Lampung. Mui ambil perumahan di Bandar Lampung dekat dengan Pak DPR. Ya, beliau di Palang Besinya di Kemiling, Mui di daerah Sukadana Hamnya. Jadi begitu Mui berangkat, apa amanah mak Mui sama istri? Neng, tolong ya jagain AA. Bukan AA yang suruh jagain Neng ini ya, tapi Neng yang suruh jagain AA. Kalau lagi mandi, mandiin. Sama Mui. Kemarinnya usah dari Mui, macam nyomot dong, ngangkat diberuskan. Makanya Masya Allah, Mui begitu Mui main, dan di sini Mui ngeliat banyak tempat-tempat rekreasi ya. Kebetulan Mui juga di Kemiling tuh ada. Begitu Mui masuk ke loket 3 orang, Mui istri sama sepupu bertiga. Begitu masuk ke loket, kata tukang loketnya, mohon maaf Bu, yang bayar 2 aja, ibu sama temennya yang 1. Anak kecil nggak bayar Bu. Kata istri bilang, suami saya Pak. Ya Allah. Jadi ada hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rezeki itu nggak harus duit Bu ya. Rezeki itu nggak harus harta. Itu bonus. Apa rezeki yang terbesar Allah berikan kepada kita adalah sehat panjang umur. Rezeki yang terbesar Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan kesempatan kita masih hidup, masih diberikan kesempatan ibadah. Ini rezeki. Jadi kalau ada istri-istri yang nggak pernah bersyukur kepada Allah dan suaminya, berarti ini istri-istri yang nggak tahu yang
senyuman yang terindah. Ya Bu ya. Pengen ibu-ibu jadi ibu-ibu yang soleha, pengen. Pengen. Jadi istri-istri soleha, pengen. Pengen. Pegang 3 poin. Dengerin. Kalau pengen jadi istri soleha, dengerin nih. 3 poin. 1, kenyangin pandangan suami. Ini dalam hadis disebutin. Artinya kalau suami ngelihat kita, bikin suami ini tenang ngelihat kita. Salaki ibu-ibunya terjengkel marah. Ibu datang senyum yang indah, menenangkan, bikin tersenyum. Ibu pakai make upnya buat suami. Ibu pakai skincare-nya buat suami. Bukan dipakai dikasih tukang ojek. Makanya ulama menyebutkan istri-istri zaman sekarang ini lebih banyak nyenengin suami orang daripada suami sendiri. Jangan suka deh. Ini Masya Allah. Ini kan dia masih nara harapan. Sebab loba bapak-bapak do ngadu kok eta lamun pengajian dandan nanti subuh kene. Eta salaki mungor pengajian kepol udang-udang be. Nya, takor dikian di kaca. Ya, Masya Allah. Kenyangin pandangan suami, berikan kenyamanan ketika suami melihat. Tapi itu bukan perkara mudah, Bumui. Perkara yang sulit kalau memang saya sakit hati, ya sakit hati. Saya tunjukkan. Makanya disinilah pendidikan batiniah kita, Bu. Ya. Ini kan pengajiannya Nahdlatul Ulama. Konan, artinya ini banyak muslimat di sini ya. Ya. Mohon maaf tadi nggak nyebutin pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, mohon maaf banget ya. Karena Bu udah keder duluan ngeliat ibu-ibu begini ramainya, Masya Allah. Ya, ibu-ibu muslimat jangan memalukan muslimatnya. Ya Bu, kalau ada ibu-ibu muslimat yang dimana suka bentak suaminya, durhaka kepada suaminya, maka perlu dipertanyakan sebagai muslimatnya. Tapi pelan-pelan Bu, ibu juga bukan malaikat, suami juga bukan malaikat, sama-sama punya kekurangan dan kelebihan. Ya Bu ya. Iya. Yang paling terpenting usahakan kenyangkan pandangan suami. Suami datang sambut, suami pulang ucapkan selamat jalan, apa hati-hati di jalan. Betul? Betul? Insya Allah itu suami akan senang ngeliatin ibu-ibu tentrem, amin ya robbal. Yang kedua, kenyangkan isi perut suami kalau pengen jadi istri yang soleh. Kalau emak-emak zaman dulu nggak berani makan duluan kalau belum suaminya yang makan dulu, betul? Pak, ibu-ibu kuari mah Bu, selakin candahar ini supaya aku Laper. Wah, emak di tetangga tidur, selakin mah jadi pikiran. Ibu-ibu zaman dulu Masya Allah, kalau begitu masak, selesai masak nggak berani makan dulu. Makanya Umi dulu ingat waktu masih kecil dulu, kudu dikeneh baheula. Berarti kene ayeuna. Di sini kan bae ulah nyetir. Teringat dulu waktu Mui masih kecil, almarhum nenek Mui bilang, begitu selesai masak, kita ibu makan nih, apa kata nenek? Ibu Mui jangan makan dulu, nanti abah dulu yang makan, oyot dulu nanti yang makan, kakek dulu yang makan, baru nanti kita ikut makan. Itu orang tua dulu berani sabar nungguin, berani lapar dan sabar nungguin suaminya. Kalau kita beda Pak, ibu zaman sekarang kadang-kadang anu masak males. Ya Bu, giliran masak dikit doang udah gitu kering nasinya, pakai mijikom. Ya Bu, kenyangin nih. Makanya kalau kata emak Mumi bilang sama adik-adik, Mumi ini punya keluarga, adik kakaknya 4, 3 perempuan, laki cuma sendirian. Ya adik Mumi itu tinggi semua, 2 kayak istri tinggi semua. Ya, jadi kalau kata emak, anak-anak saya ini harus pintar masak. Kalau nggak bisa masak nanti nggak disayangin sama suaminya. Itu pesan orang tua zaman dulu. Ya,
Bener nggak Bu? Ya. Bener nggak Bu? Bener. Orang tua zaman dulu itu kejam sama anak, tapi kejamnya bukan karena kejam ini benci, tapi karena kasihan, betul nggak? Jadi orang tua zaman dulu kalau ngedidik anak dan anak-anak zaman dulu nggak pernah baperan sama orang tua. Anak-anak zaman sekarang nggak dikejamin aja baperan sama orang tuanya, kesinggungan, bener nggak? Masya Allah, Bu, Bu. Yang kedua, kenyangkan isi perut suami, makan, utamakan suami. Yang ketiga, kenyangkan hanya suami, macam gitulah. Maaf, nggak bisa jelasin. Banyak anak-anak soal itu. Ya, pokoknya yang paling penting adalah ingat kode aja udah. Kalau kata suaminya, mama, lanjutkan, siap. Dalam kitab dijelasin. Yang lebih bagus itu istrinya duluan yang ngajak, jangan suaminya. Ya iya dong. Lah iya. Ini maghrib bisa habis sholat isya bukannya cepet-cepet dandan, mereka kalau nonton TV terus. Suami udah pulang balik mah. Bocong aja pegang remote. Aturan yang lebih bagus itu suami lagi duduk nonton TV, ibu yang udah siap. Apa? Lanjutkan. Gitu dong. Ya Bu. Bu. Langsung ditarik. Lanjutkan Pak. Pesan tiga nih Bu, insya Allah ibu-ibu jadi istri yang soleh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau di dalam rumah tangga suaminya soleh, istrinya solehah, punya anak-anak yang soleh-solehah, maka itu barokah rezekinya. Amin ya Rabbal. Alamin. Kalau kita jauh dengan para ulama, akan menjadi bala dalam rumah tangga kita. Rezekinya Allah angkat, keberkahannya. Duitnya mah banyak, anaknya mah bagus, cantik, istrinya mah soleh, istrinya mah cantik, suaminya mah ganteng. Cuman nggak ada ketenangan di dalam rumah tangga itu. Naudzubillahi min Dari. Naudzubillahi min Dari. Ini pertama. Kata Nabi, kalau orang yang jauh dengan ulama, Allah angkat keberkahan rezekinya. Apa sih yang namanya berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Setiap harinya terus menambahkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, dalam hadis Nabi disebutkan, kalau umat di akhir zaman jauh dengan para ulama, jauh dengan para kiai, maka Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang tidak punya rasa kasih sayang dengan masyarakatnya, pemimpin-pemimpin yang jauh dengan masyarakatnya. Maka mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita, yang ada di kampung kita, mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang rasa empatinya, yang rasa kasih sayangnya begitu kuat kepada masyarakatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Mudah-mudahan masyarakat di sini pandai-pandai memilih pemimpin. Jangan sampai cuma gara-gara 100.000 hancur 5 tahun. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan masyarakat di sini lebih pandai, lebih cerdik, lebih bijaksana, dan lebih mengutamakan atas perintah ulama dan beristikharah, meminta kepada Allah supaya ada di kampung kita, di desa kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, di provinsi kita, di negara kita, pemimpin yang diturunkan oleh Allah, pemimpin yang dijadikan oleh Allah, pemimpin yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah, dicintai oleh masyarakatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, kata Nabi, barang siapa yang jauh dengan para ulama, yang membenci dengan para ulama, maka dia meninggal dunia, bisa dipastikan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Bu, Pak, Bu, Ya. dengerin, ini kita semuanya bakal mati, Bu. Bener nggak? Orang hidup itu apa sih tujuannya? Hidupnya bahagia, meninggal juga bahagia, betul? Kita ini cuma punya cita-cita doang. Kecil masih harapan maka hayang gede. Tapi dia teboga tujuan anu benar. Hayang be anu gede.
manusia itu pengen bahagia semasa hidupnya, meninggal dunia pengen bahagia. Orang yang meninggal dunianya bahagia ketika dia di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah. Kenapa? Karena itu bimbingan para ulama dan para ustadz. Kita doakan para ulama dan para ustadz sehat panjang umur, membimbing kita semua menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka bekal untuk menghadapi kita kematian, hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya di pengajian ini dijadikan satu wasilah Allah angkat siksa kubur kita, Allah terima ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Sebab ada satu riwayat, Bu, Ya. ada satu riwayat dijelaskan oleh ulama, ya, ada satu hamba Allah yang hidupnya ama sholat males, meninggal dunia, ama ibadah itu males. Begitu dia mati, begitu dia meninggal dunia, ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, siapa Tuhan kamu? Dia nggak tahu. Siapa nabi kamu? Dia nggak tahu. Dia taunya sama ulama, dia taunya sama ustadz doang. Dijelaskan sama ulama nih orang mendapatkan nikmat kubur dari Allah, diangkat siksa kuburnya oleh Allah cuman gara-gara ikut makan sama ulama di pengajian. Cuman ikut makan doang, perkara ikut makan doang diangkat siksa kuburnya oleh Allah. Cuman ikut makan doang, nggak ikut dengerin ngaji, datang ke pengajian makan pulang lagi, diangkat siksa kuburnya oleh Allah. Jadi yang ada masih makanan di depan kita jangan disisain. Habis mau pulang kalau nggak dimakan di rumah. Mudah-mudahan menjadi salah satu isyarat, menjadi salah satu bukti bahwasannya dengan makanan itu berkah bagi kita semuanya. Meninggal dunia husnul khotimah, di dalam kubur diangkat sisa kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak yang mau sampaikan, mohon maaf karena memang waktunya udah siang, waktunya anak kecil ini tidur siang. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air tawar, lebih cepat lebih bagus karena udah lapar ya Bu ya. Kami kira datang ke sini sarapan dulu, katanya langsung naik aja begitu. Maaf ya panitia ya, memang bisa lama-lama karena memang mau ada acara lagi nanti, minta doanya supaya sehat panjang umur. Ibu-ibu, bu, Ya. jangan pulang dulu. Nanti nih sebelum mau tutup, ya ibu-ibu jangan pulang dulu. Setelah mau tutup nanti ada doa. Ini udah doa apa belum? Nanti ada doa dari para ulama ya Bu. Kalau ibu pulang duluan mau doain suaminya kawin lagi. Naudzubillah. Bu ya, makanya ibu-ibu nanti pulang, sebelum pulang doa dulu, minta sama Allah di pengajian ini apa hajat kita, mudah-mudahan hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma fiqna fitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.